Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Kak Arif dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kritik sastra. Adapun anggota kelompok 8 yaitu yang pertama ada saya Zaini dengan MPM akhir 1121. Yang kedua ada para Mesti Nabila Miftahanun dengan MPM 1122. Yang ketiga adalah Fidelis Putri Eka Bayu Astri dengan MPM 1123. Yang keempat ada Aulia Maula Ardian dengan MPM akhir 1146. Dan yang kelima ada Zahra Kurota Ayun dengan MPM akhir 1135. Langsung saja kepada pemateri pertama yang akan menyampaikan hakikat sastra. Kepada Fidelis, saya persilahkan. Baik, terima kasih Zaini. Di sini saya akan menyampaikan hakikat kritik sastra. Kata kritik sastra berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata krinein, yang berarti menghakimi, membandingkan, atau menimbang. Kata krinein ini menjadi pangkal atau asal dari kata kriterion, yang berarti dasar pertimbangan atau dasar penghakiman. Lalu, orang yang melakukan pertimbangan atau penghakiman ini disebut krities, yang berarti seorang hakim, dan kritikos, atau dalam bahasa Indonesia kritikus, yang berarti hakim kesusastraan. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa kritik sastra adalah bidang studi sastra yang berusaha menyelidiki karya sastra dengan langsung mendeskripsikan, menganalisis, menginterpretasi, memberi komentar, dan memberi penilaian kepada suatu karya sastra. Dan biasanya yang melakukan kritik sastra ini adalah seorang kritikus. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Materi yang kedua tentang perkembangan kritik sastra akan disampaikan oleh para ahli. Saya silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai perkembangan kritik sastra. Perkembangan kritik sastra ini dilakukan pertama kali oleh bangsa Yunani, yaitu sekitar tahun kurang lebih 500 sebelum Masehi oleh Xenophanes dan juga Heraklitus. Ketika keduanya mengecam pejanga baru, disebut sebagai kritik sastra tradisional. Kemudian diikuti oleh tokoh lain, seperti Aristophanes, yaitu pada tahun 450 sampai 385 sebelum Masehi. Pada saat itu timbul pertentangan antara karya seni yang berguna dan juga karya sastra yang semata-mata hanya untuk kepentingan estetika saja. Kemudian muncul tokoh Aristoteles, yaitu pada tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi, melalui bukunya yaitu Poetika. Pada abad ke-17, istilah kritik sastra ini meluas. Juga pada abad ke-20, penggunaan istilah kritisisme meluas dalam masyarakat akademis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Materi yang ketiga tentang batasan kritik sastra akan disampaikan oleh Aulia Maula Ardian. Waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya ada batasan kritik sastra. Kritik sastra merupakan keterangan kebenaran analisis suatu karya sastra. Kritik sastra merupakan mencari kesalahan, memuji, menilai, dan membandingkan dan menikmati. Kritik sastra adalah studi yang berhubungan dengan pendefinisian, penggolongan, penguraian atau analisis, dan penilaian evaluasi karya sastra. Kritik sastra merupakan pembicaraan atau tulisan yang membanding-bandingkan, menganalisis, menafsirkan, dan menilai karya sastra. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih. Materi yang terakhir tentang manfaat kritik sastra akan disampaikan oleh Zahra. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Yang selanjutnya adalah manfaat kritik sastra. M. Antarsemi pada tahun 1984 pada halaman 24 sampai 26 menyatakan ada 3 fungsi kritik sastra, yaitu yang pertama untuk pembinaan dan pengembangan sastra. Fungsi utama kritik sastra adalah melakukan pembinaan terhadap sastrawan karya sastra dan mengembangkan hasil karya sastra yang ditulisnya. Pembinaan dapat dilakukan terhadap orang atau sastrawan,
Sementara itu, pengembangan dapat dilakukan terhadap kemampuan penulisan karya sastra dan hasil karyanya yang sekaligus peningkat mutu sastra. Yang kedua ada untuk pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan apresiasi seni. Kritik sastra dapat berfungsi untuk membina dan mengembangkan tradisi kebudayaan suatu bangsa dan menghargai nilai seni yang terdapat dalam suatu masyarakat. Karya sastra merupakan dokumen budaya bangsa yang sangat berharga dan perlu kita tingkatkan produknya. Yang ketiga, untuk menjunjung ilmu sastra. Karya sastra berguna pula untuk pembinaan dan pengembangan ilmu sastra, baik teori sastra, teori kritik sastra, maupun penyusunan sejarah sastra. Sejarah telah membuktikan bahwa perkembangan dan kepesatan laju ilmu sastra dapat dilihat dari sejarah perkembangan kritik sastranya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman dan pemateri dari kelompok 8, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.